Selamat pagi, salam sejahtera dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbagi renungan di dalam surat Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, tetapi ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Berbicara tentang kematian, saudara, itu nggak mengenakan. Tetapi semua kita kan pasti mati nantinya ya. Nantinya, nggak sekarang. Ya. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Tetapi seharusnya kematian itu tidak menakutkan bagi kita orang percaya. Ya. Mengapa? Ya tentu karena di dalam iman kita percaya bahwa kematian itu hanya sebuah pintu gerbang, sebuah jalan untuk kita memperoleh kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, tapi yang firman Tuhan katakan bahwa dahulu kita sudah mati. Sebenarnya kita orang percaya Tuhan, kita ini sudah orang-orang yang sudah mati, ya. Seharusnya sudah mati. Ya. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah kita mati. Banyak yang mati, ya tentu kedagingannya, saudara, hawa nafsu kedagingan, dosa-dosa kita, manusia lama kita, seharusnya turut disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi kita ini manusia baru di dalam tubuh yang lama. Jadi tubuh yang lama ini nggak perlu kita pertahankan, saudara, ya. Karena tubuh ini kekuatannya seiring dengan waktu, kekuatannya akan semakin berkurang, semakin merosot, kecantikannya, kegantengannya juga akan semakin hilang, ya. Nanti semua bertambah usia, bertambah keriput, saudara, giginya mulai ompong kayak saya. Ya kan? Jadi jangan pertahankan tubuh ini. Dan semua yang kita kenal di dunia ini akan lenyap. Semua kekayaan yang kita sekarang lagi kumpulkan ya akan ditinggalkan untuk anak cucu kita nanti, ya. Jadi tidak ada sesuatu di dunia yang kita bisa bertahan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita menyadari bahwa memang kita sudah mati terhadap Yesus. Nah, banyak sekali orang berpikir salah tentang kekristenan. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang Kristen kok tukang mabuk, orang Kristen yang masih
turut dalam kedagingan dosa. Nah, ini karena pemahaman yang salah dari mereka. Mereka berpikir bahwa diselamatkan oleh iman itu berarti nggak perlu melakukan apa-apa. Nah, itu keliru. Di dalam kehidupan kita, kalau saudara tahu, percaya Yesus sudah menyelamatkan saudara, seharusnya hidup saudara diubahkan. Kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan hawa nafsu, keinginan dosa, keinginan daging, tapi hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berubah, diubahkan dari hari ke hari. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kita boleh melepaskan diri dari ikatan rokok, ikatan perjudian, ikatan kemabukan, ikatan penajisan, semua bentuk dosa. Ikatan kebencian, kemarahan, perkelahian, ya, semua itu harus lepas dari hidup kita. Kita harus terus berubah seturut dengan karakter Kristus di dalam hidup kita. Ada kasih, kelembutan, sukacita, kemurahan, damai sejahtera, ya, di dalam Galatia pasal 6, ya, penguasaan diri itu paling. Sehingga dari hari ke hari kehidupan kita itu menjadi semakin lebih baik, bukan baik di mata kita, tapi baik di mata orang lain. Karena kehidupan setiap orang percaya harus menjadi saksi, menjadi berkat. Nah, kita semua masih bisa bikin salah. Saya ini banyak kesalahan. Saudara, orang bisa mengingatkan saya tentang kesalahan-kesalahan saya. Tapi Yesus enggak. Dia tidak akan pernah mengingatkan kesalahan saudara. Jadi jangan biarkan iblis itu menaruh kesalahan itu dalam pikiran saudara, lalu mengingatkan saudara kembali akan kesalahan-kesalahan itu, sehingga kadang orang berpikir, oh Tuhan tidak mengampuni, sudah bikin dosa lagi, keliru. Ya, Yesus mengampuni dosa saudara sekali untuk selamanya. Dari saudara dilahirkan sampai mati sudah baru sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa kemerdekaan yang kita peroleh membuat kita bebas untuk melakukan dosa, enggak. Justru kita harus menanggalkan segala bentuk dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan saudara berbuat baik, kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, akan terlebih kepada sekawan beriman. Tetapi kepada semua orang kita harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya mereka melihat Tuhan di dalam hidup saudara. Orang nggak tahu Tuhan, tapi orang tahu tentang apa yang saudara percayai, apa yang saudara ikuti, apa yang kita yakini saat orang melihat perbuatan-perbuatan kita, melihat perbuatan baik saudara, melihat saudara sebagai orang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai dalam perkataannya, dipercayai dalam perilakunya. Ya, kalau ngomong A, ya perbuatannya juga A, saudara. Nah, tapi banyak orang percaya justru menjadi batu sandungan. Ngomong A, kelakuannya B, C, D, ya kan? Punya utang nggak mau bayar, nah utang ngemplang, ditagih, menghindar, bohong terus, ya. Nah, itu orang nggak akan jadi berkat, saudara. Orang nggak akan mendengar kita ketika kita mengerjakan hal-hal seperti ini. Tapi saat orang juga melihat bahwa kita ini manusia biasa yang bisa bikin kesalahan, tapi kita juga mau berubah, mau meninggalkan kesalahan, mau mohon maaf kalau salah juga, ya, maka orang akan memahami kita. Mari kita berbuat baik. Ini hujan dibongkang. Nah, tapi itu tidak menghalangi saya untuk berbuat sesuatu di rumah, ya. Bantu istri jemur baju begitu misalkan. Nah, bukan misalkan sih, baru saya kerjakan. Nah, kalau pagi biasanya ke pasar. Nah, jadi saudara, mari kita berbuat baik, ya. Saya suka bertanam-tanam ini di rumah ini. Kalau hujan masih ada sesuatu yang dikerjakan, ngurusi lebah-lebah saya di kandang ayam. Nah, ya. Jadi saudara, kita semua orang berdosa, tapi kita udah diampuni. Jadi jangan tinggal di dalam dosa lagi, ya. Tetapi bertekadlah
di dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, menanggalkan segala dosa-dosa kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, segala bentuk hawa nafsu. Saudara ya, mari Bapak Ibu, saya percaya kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada di dalam diri setiap kita. Kemampuan untuk berbuat baik. Ya. Diberikan jalannya. Mari, saudara, kadang kita perlu keberanian menyelesaikannya ya. Teruslah berbuat baik. Nggak peduli orang mau ngomongin apa, orang mau ngomongin bahwa ada maksud lain di balik perbuatan kita. Nggak usah persoalkan. Banyak orang yang mencurigai apa yang saya lakukan. Saya nggak persoalan. Saudara. Kenapa? Uang upah saya bukan di tangan mereka kok. Upah saya di tangan Tuhan. Ya. Saya mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Pemeliharaan kasih karunia dari Tuhan. Bukan dari orang lain. Jadi saya nggak ngurusi omongan orang. Saya juga nggak mau posting-posting apa yang orang lakukan hal yang buruk di Facebook saya. Untuk apa? Wah, saudara, yang iblis yang akan disenangkan saat kita memposting hal-hal yang buruk di Facebook tentang seseorang. Iblis yang akan diuntungkan. Kita sendiri tidak akan pernah diuntungkan dengan itu. Jadi saya nggak mau memposting-posting. Gitu ya. Dulu mungkin saya melakukan, tapi saya sekarang nggak mau. Mari kita kalau posting-postinglah hal yang benar, kesaksian hidup yang benar, hal-hal berkat-berkat yang Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan, kebaikan sudah diterima, itu yang kita posting. Ya. Saya juga rasa nggak perlu memposting kebaikan yang sedang saya kerjakan. Ya. Jadi orang lain akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Ingat, jangan biarkan saudara, hidup saudara ditentukan oleh penilaian orang-orang sekitar. Mari kerjakan segala sesuatu, pelayanan dalam bentuk apapun, seolah-olah itu saudara lakukan untuk Tuhan sendiri. Nah, dari tangan Tuhanlah saudara akan memperoleh berkat-berkat. Dan tangan Tuhanlah segala semua apa yang baik yang akan saudara nikmati dalam hidup saudara, Tuhan akan berikan. Tuhan akan percayakan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan dia perkara-perkara yang lebih besar. Itu berbicara tentang kesetiaan dan ketekunan untuk apapun yang kita kerjakan di dalam hidup. Tuhan, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan menolong memimpin saudara menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan kita akan berhasil dan semua apa yang kita jamah boleh menjadi berkat. Terima kasih. Sampai esok hari.